Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya, Khairul Azam Al-Farizi. Dan di video kali ini teman-teman sekalian, saya ingin menunjukkan satu tempat bersejarah, suatu masjid yang dikenal saat ini sebagai Masjid Arish. Masjid Arish ini bisa kita lihat teman-teman, sekarang untuk airnya belum ada ya. Tadi kita mau sholat maghrib di sini belum ada, tapi yang jelas ini adalah tempat di mana Rasulullah SAW berlindung dari terik panasnya matahari, dan juga di sini Rasulullah SAW berdoa kepada Allah semalaman suntuk bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Arish itu adalah Arish itu kalau secara bahasa itu bisa disebut sebagai pelaminan tempat Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dibuatkan sebuah tempat semacam pelaminan seperti itu, sampingnya batu-batu dan atasnya masih pakai pelepah korma. Di situ tempat Rasulullah beristirahat, dan situ adalah posko Rasulullah SAW ketika perang Badar Al-Kubra. Jadi pertempuran itu berada di sana, sebelah sana, dan di sini adalah posko Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di sini berdoa semalaman suntuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dalam doanya yang dikenal dalam sejarah, Rasulullah berdoa, ya Allah, kalau kau tidak menangkan pasukan ini, pasukan kami ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Maka malam itu sahabat-sahabat Rasulullah yang ikut dalam perang Badar itu, banyak sahabat-sahabatnya yang dilelapkan tidurnya, yang dinyenyakkan tidurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan malam itu juga turun hujan sebagai penenang dan penyejuk, juga obat bagi kaum muslimin. Ketika hujan itu turun, ternyata ada dua versi. Versi yang satu, hujan yang turun kepada Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya itu adalah hujan yang menyejukkan para sahabat, yang membuat sahabat semakin nyenyak tidurnya. Lalu hujan yang kedua, hujan yang turun kepada kaum Quraisy, itu adalah hujan yang membuat mereka tidak bisa tidur semalaman suntuk, yang membuat mereka kedinginan, sehingga esok harinya ketika mereka akan melakukan pertempuran, maka yang terjadi mereka dalam keadaan mengantuk dan juga lemas karena semalaman tidak bisa beristirahat. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Badar ini suatu lembah ya, suatu lembah yang menurut saya ya lebih kampung daripada Makkah, karena di sini mungkin pembangunan gedung-gedung tinggi tidak ada seperti di kota Makkah Al-Mukarramah, karena ini letaknya ada di pertengahan antara Makkah dan Madinah. Kurang lebih berapa Pak kalau dari Makkah jauhnya? Kurang lebih 250 kilo kalau dari Makkah Al-Mukarramah. Jadi cukup jauh, dan juga dari Madinah pun sebaliknya. Karena kisah daripada pertempuran Badar ini, Rasulullah ketika disuruh istirahat di sini, Rasulullah juga oleh sahabat disiapkan kuda yang begitu bagus dan kencang larinya. Sahabat Ansor berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biarlah kami yang bertempur ya Rasulullah. Kau istirahat di sini, seandainya nanti kau terdesak atau kami nanti kalah, maka Rasulullah larilah ke kota Madinah membawa kuda kami ini. Inilah kuda terbaik yang kami miliki. Nah, disitulah perjuangan sahabat, disitulah perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah, kaum Ansor, di mana mereka mengatakan, kalau engkau ya Rasulullah yang wafat, maka untuk apa kami berjuang? Tapi kalau engkau masih hidup, kau masih bisa berdakwah, masih bisa menyebarkan agama Islam, dan masih bisa mencari pengikut dan juga pasukan-pasukan yang lain. Itulah tujuan para sahabat-sahabat Ansor menyiapkan kuda untuk Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah di sini berdoa sampai sorbannya, kalau di zaman sekarang sorbannya beliau itu jatuh, apa sih, imamah, sampai imamahnya beliau jatuh, lalu diangkat diambil oleh Sayyidina Abu Bakar, diletakkan kembali ke pundaknya. Kafa ya Rasulullah, kafallah, cukup Allah sebagai penunjuk kita. Maka di situ Rasulullah SAW tetap semalaman tidak tidur bersama Sayyidina Abu Bakar, sementara sahabat-sahabat yang lain nyenyak dengan tidurnya, sehingga esok harinya mereka pun ketika bertempur dimenangkan Allah Subhanahu Wa Taala, karena saat itu pada bulan puasa, yaitu tanggal 17 Ramadan, dan pasukan yang ada di sini yang bertempur itu tidak sebanding 300, ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314 orang, dan musuh 1000 orang. Sementara yang gugur, yang syahid, kita lihat sendiri tadi di peta itu 14 orang. Salah satunya yang wafat di situ adalah sahabat Rasulullah yang terkenal, yaitu Umair bin Hamam. Umair bin Hamam ini diceritakan
Saya pernah mendengar cerita langsung dari Habibana Muhammad Rizik Syihab bahwa Umair bin Hammam ini ketika bertempur dikatakan oleh Rasulullah, ya Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya maju melawan musuh-musuh ini, menebaskan pedang saya dan saya syahid, apakah apa yang saya akan dapatkan? Maka Rasulullah berkata, kau akan mendapatkan surga. Ternyata ketika genggaman kurma itu ada di tangannya dia buang kurma tersebut, lalu dia langsung melompat ke depan dan bertempur dengan musuh, padahal yang lain masih berada di barisan itu. Lalu ternyata Umair bin Hammam ini ternyata syahid dalam perang Badar Al-Kubra. Itulah kisah sepenggal daripada sejarah daripada Masjid Arif ini. Dan sekarang ternyata ini teman-teman kurang terawat ya, masjidnya kurang terawat. Bahkan air untuk wudhunya saja tadi tidak ada. Kita tidak bisa sholat di sini karena tadi kehabisan air ya Ustaz. Habis air. Jadi habis airnya. Jadi ini kurang dirawat ya oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Entah apa sebabnya, mungkin karena di sini perkampungan seperti itu atau apa juga kita tidak tahu. Yang penting kita alhamdulillah diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala bisa sampai ke tempat bersejarah ini. Oke teman-teman sekalian, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Semoga dengan adanya video ini kita bisa lebih menghargai lagi perjuangan Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya, sehingga bisa tumbuh rasa cinta, rasa rindu kepada Rasulullah SAW. Dan saya doakan teman-teman yang melihat video ini nantinya bisa sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Tentunya juga bisa berziarah ke tempat di mana terjadinya perang Badar Al-Kubra atau perang pertama dalam Islam yang terjadi antara Rasulullah dengan orang-orang kafir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.